Televisi adalah salah satu jenis bentuk media massa yang paling canggih jika dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, dan paling mahal dilihat dari segi investasi yang ditanamkan. Televisi sangat bergantung pada kekuatan peralatan elektronik yang sangat rumit. Inilah yang disebut dengan media teknis. Sifat pada teknologi dan padat modal inilah yang menyebabkan televisi sangat kompromistik. Dengan kepentingan pemilik modal serta nilai-nilai komersial, arus kapitalisme global, salah satu X-nya adalah bahasa televisi yang jarang menampilkan vulgar, syarat dengan dimensi kekerasan dan sadis, atau bahkan terjebak dalam eksploitasi seks secara vulgar. Kecaman demi kecaman pun terus mengalir dari publik atau halayak yang peduli pada masa depan bangsa. Untuk sebagian kecil, kecaman demi kecaman itu membuahkan hasil. Terbukti dengan adanya beberapa upaya dari pihak pengelola televisi untuk memperkecil dampak negatif tayangan acara-acara yang dinilai merisaukan dan meresahkan masyarakat. Tetapi untuk sebagian besar, titik temu yang memuaskan akhirnya masing-masing jalan sendiri-sendiri. Siaran televisi di Indonesia dimulai pada tahun 1962 saat TVRI menayangkan langsung upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-17. Siaran langsung itu masih terhitung sebagai siaran percobaan. Secara resmi TVRI baru dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962 pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat, yang menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games yang keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak pemerintahan Indonesia membuka TVRI, maka selama 27 tahun penonton di Indonesia, televisi hanya dapat menonton satu saluran saja. Pada tahun 1989, pemerintah memberikan izin operasi kepada kelompok-kelompok usaha Bimantara untuk membuka stasiun televisi. RCTI yang merupakan televisi swasta pertama di Indonesia disusul kemudian dengan saluran televisi seperti SCTV, Indosiar, Antv, dan TPI. Gerakan reformasi pada tahun 1998 memicu perkembangan industri media massa khususnya televisi. Seiring dengan itu, kebutuhan masyarakat terhadap informasi juga semakin bertambah. Menjelang tahun 2000, muncul hampir secara serentak 5 stasiun swasta seperti Metro, Trans, TV7, LaTV, dan Global. Beberapa televisi daerah yang ini jumlahnya mencapai puluhan stasiun juga mengikuti jejak televisi-televisi swasta yang sudah berkembang di Indonesia. Dan ada YouTube. YouTube itu situs portal video yang sering diakses oleh para pengguna internet. Juga mempunyai fitur seperti video yang dapat dilihat dari siapapun yang mengklik videonya. Macam seperti video tutorial, berita, dan macam lainnya. Walaupun penonton tidak mendaftarkan akunnya, mereka juga tetap bisa melihat postingan video situs yang sangat sering masyarakat ingin lihat. Situs berbagai video yang sering diakses masyarakat didirikan 3 mantan karyawan PayPal pada tahun 2005, yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Pada tanggal 13 November 2006, Google membeli situs tersebut dengan biaya sebesar 1,65 triliun dolar. Kantor pusat saat ini berada di San Buoro, California. Nah, YouTube menawarkan beberapa fitur setelah dibeli oleh Google. Mencari video, memutar video, menggugah, mengunduh, berlangganan, live streaming, serta lainnya. Selain YouTube memberikan beberapa fitur ke Google, YouTube juga memberikan bahwa memiliki fungsi beberapa, yaitu seperti memperluas interaksi kepada siapapun, menambah wawasan tentang pengetahuan tentang apapun dan siapapun. Pencitraan dalam hal ini memasarkan diri dalam arti positif. Dalam hal ini berkaitan dengan prestige dan keamanan untuk update teknologi informasi ini. Nah, selanjutnya ada media transaksi. Ada juga dalam ekskalasi lebih lanjut, bisa juga sarana ini YouTube mengungkapkan berbagai kejahatan hukum, media pertolongan, dan sarana citizen journalism. Yaitu YouTube selanjutnya yang terakhir ada tentang media kreatif atau cuci mata setelah
beberapa fitur yang lucu untuk meningkatkan kreatif yang ingin menggunakan aplikasi YouTube atau yang disebut dengan situs YouTube. Dalam hal ini kita bisa lihat dari televisi dengan YouTube itu berkembang dengan adanya teknologi informasi. Teknologi informasi komunikasi di era 4.0 kini semakin beragam. Munculnya ciri khas yaitu seperti inovasi yang diciptakan untuk memberikan manfaat bagi pengguna berupa kenyamanan dalam beraktivitas sehari-hari. Teknologi komunikasi merupakan salah satu teknologi yang berkembang di masyarakat. Saat ini teknologi media semakin maju dalam perspektif kehidupan masyarakatnya. Setiap penyebaran internet dan telepon seluler. Dan perkembangan teknologi ini seharusnya membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah. Dalam banyak hal, salah satu seperti populer yaitu kanal YouTube. Ketertarikan masyarakat terhadap kemudahan akses melalui perangkat teknologi smartphone telah menggeser ke media televisi dengan maraknya pengguna internet yang semakin banyak berkembang di negara kita Indonesia. Sebenarnya televisi juga menawarkan smart TV yang dimana pada akhirnya televisi ini secara tidak langsung menyalurkan idenya dengan YouTube. Semakin banyak pemain di industri TV yang memasuki internet YouTube. Dengan munculnya teknologi smart TV, ini berarti TV menawarkan layanan untuk memutar platform internet YouTube. Pelaku industri TV sedang mengembangkan area yang menjangkau audiens mereka di media sosial YouTube. Karena masyarakat saat ini membutuhkan fleksibilitas, waktu dan hiburan yang dapat dinikmati dengan nyaman. Nah, di antara YouTube dan TV, keduanya mempunyai peminatnya masing-masing. Untuk remaja atau kalangan milenial generasi Z, mungkin sebagian besar mereka lebih memilih YouTube dibandingkan dengan televisi. TV banyak diminati oleh orang dewasa yang belum sepenuhnya paham tentang adanya internet maupun kanal YouTube. Anak muda cenderung melakukan hal-hal yang baru, lebih lagi terkait perkembangan teknologi masa kini. Penayangan YouTube meningkat nih pada 10 kali lipat pada periode yang sama tahun 2012 dibandingkan 5 tahun sebelumnya menurut data Nielsen. YouTube terus berkembang dan TV melakukan sebaliknya. Tidak dapat disangkal bahwa suatu hari YouTube akan menyelinap TV. Sebagai pilihan utama untuk memilih konten video, yang menarik dari tren ini adalah bagaimana YouTube menciptakan peluang dengan gaya konten yang menarik dan menyediakan outlet kreatif untuk semua orang. Jadi perannya sebagai faktor penentu nih, tidak relevan, bahkan industri televisi itu sendiri masih bisa dibilang kalah jauh dengan YouTube. Pengguna dengan bergiliran bertukar informasi, komentar yaitu memungkinkan adanya mengirim komentar langsung ke YouTube, itu adalah suatu kelebihan dari YouTube. Kalau televisi kan masih belum bisa karena dia bersifat belum memiliki komentar yang terdapat seperti YouTube. YouTube juga tidak hanya menawarkan pengguna kesempatan untuk menonton video orang lain, tetapi juga mengunggah video mereka dengan kreatif masing-masing. Dalam industri pertelevisian sepertinya sudah mulai menambah media internet. Dan banyaknya stasiun TV yang membuka channel di YouTube menunjukkan adanya pergeseran media untuk mendapatkan penonton. Ini sebabnya mengapa minat publik terhadap kenyamanan internet dapat mengakses informasi telah ditutup dari media televisi. Dari masa lalu, orang-orang menunggu acara setelah waktu tayang yang ditentukan dan industri TV yang jarang melihatnya lagi. Namun sekarang tidak berlaku untuk media internet nih. Di media internet, YouTube ingin menonton kembali pada saat waktu tayang, jadi bisa di rewind waktu tayangnya televisi. Dengan mengakses YouTube ini, halayak dapat mampu menonton yang di televisi yang tertinggal. Dalam hal ini, televisi atau para pelaku pemilik modal atau pelaku industri yang ada di Indonesia akhirnya mengunggah produknya ke media. Dalam arti ini televisi ya, media seperti YouTube, agar halayak dapat menikmati layanannya seperti video-video yang mereka kirim ke YouTube. Dan dalam hal ini, televisi juga ingin memperoleh penghasilan dari layanan periklanan YouTube.
Para pelaku industri TV beralih ke media internet untuk menarik penontonnya nih. Media internet harus mampu merespon dengan cepat kebutuhan dari halayak atau masyarakat. Dan perkembangan konten terus meningkat. Kemajuan teknologi tersebut telah meningkatkan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan lebih cepat dan terus-menerus. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, media penyiaran juga harus mengikuti perkembangan teknologi, beradaptasi dengan kondisi sosial, dan membuat konten dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, saya mengambil contoh dari penayangan on the spot. Jika kita mungkin berpikir biaya yang sangat murah karena tinggal mengumpulkan konten dari media sosial yang mengambil atau mencomot dari YouTube, kenyataannya tidak. Dibandingkan dengan konten-konten sejenis on the spot yang dibuat amatir untuk tayang di YouTube, hal pertama yang menjadi perhatian biasanya dari orang menarasikan ceritanya yang disebut atau narator. Nada suara yang lemah, artikulasi kurang jelas, intonasi datar, hingga logat kental seringkali mendominasi konten buatan amatir. Kontennya mungkin hampir sama, tapi bagaimana konten itu dikemas tentunya jauh dari menarik jika dibandingkan produksi televisi. Selanjutnya kita di sini lihat dari satu komponen dari produksi tayangan televisi, yaitu pengisi acara. Pada tayangan on the spot, misalnya narator menjadi pengisi acara utama, dibawakan oleh profesional. Nah, halayak akan terbawa cerita dari rangkaian apa yang dibicarakan oleh narator terhadap cuplikan gambar yang disajikan. Diperlukan bakat dan latihan untuk membawakan narasi yang baik. Untuk itu tentunya stasiun TV mengeluarkan biaya yang layak untuk menyewa profesional. Selain narator, ada juga penulis naskah seperti on the spot yang ditanyakannya pada setiap hari di televisi. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Penulis naskah juga harus mampu membangun komplimasi cerita menarik. Misalnya dalam salah satu periode dirangkai cerita tentang 7 desa unik di dunia. Isinya memang cuplikan video-video amatir dari berbagai negara, tapi tentunya diperlukan kemampuan khusus merangkai cuplikan video itu jadi satu topik menarik inilah tugas penulis naskah nih. Mereka mengemas konten menjadi sebuah cerita. Tentunya diperlukan kemampuan profesional untuk menyajikan kemasan yang menarik agar halayak terbawa suasana apa yang narator katakan. Kita juga bisa melihat dari narator dan penulis naskah, orang keduanya berbakat dalam kalian ini sehingga televisi berkembang untuk menawarkan apa yang masyarakat butuhkan. Dalam hal ini, menyatukan gambar juga dengan naskah harus dijadikan satu tayangan. Diperlukan ahli penyuntingan gambar atau dikenal sebagai video editor. Tugasnya merangkai gambar-gambar hasil produksi amatir agar layak ditayangkan di televisi. Maka di sini juga perlu kerja keras ya. Seperti menambahkan unsur grafis, pemilihan lagu, hingga gambar-gambar tambahan yang relevan. Ini satu lagi tambahan biaya profesional untuk tayangan on the spot. Nah, selebihnya diperlukan juga biaya lisensi atau hak cipta dari lagu yang digunakan gambar-gambar tambahan yang ditayangkan di on the spot. Jadi, untuk penayangan produksi on the spot itu dari pendapatan dan distribusi beritanya atau distribusi produksi beritanya berbeda jauh dengan YouTube. Yang tampak sederhana, on the spot tampak sederhana menampilkan cuplikan gambar-gambar amatir, memerlukan biaya yang setidaknya untuk membayar penulis naskah, narator, dan editor profesional, dan dibayarnya untuk hak cipta lisensi buat musik, gambar, video, dan tambahannya. Belum lagi bicara peralatan seperti komputer editing, media penyimpanan, hingga perangkat audio pengisi suara profesional. Jika dari pendapatan serta distribusi produksi yang ada di YouTube, saya membandingkannya dengan Close the Door. Dalam Close the Door, konten ini diproduksi hampir setiap hari. Program yang berbau talk show sukses meraih jutaan pemirsa pada setiap harinya. Acara program ini diproduksi oleh para profesional, dimulai dari penentuan siapa saja narasumbernya, dan tentu dari alat-alatnya, dari editingnya, kepada halayak agar halayak nyaman untuk menontonnya. Jika dilihat dari tim riset podcast yang dibuat oleh Deddy Corbuzier,
banyak seperti tim produksinya, seperti penata artistik, kamera, lampu, hingga editor video. Belum lagi admin pengelola kanal YouTube dan media sosial lainnya. Dalam hal ini, Deddy Corbuzier juga melakukan seperti yang dilakukan sistem pertelevisian untuk menghasilkan banyak minat yang besar untuk kanal YouTube Deddy Corbuzier. Jika dibandingkan dengan acara on the spot tadi, jauh berbeda karena di sini close the door jauh dengan kata apa yang pertelevisian berikan kepada halayak. Tapi pada perkembangan teknologi ini, pertelevisian mampu untuk mencari cara bagaimana bahwa konvergensi media ini adalah salah satu hal yang tepat untuk memberikan dan bertahan dalam pasaran industri media yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari acara Deddy Corbuzier, kita balik lagi ke acara Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier menghabiskan 50 hingga 70% total biaya produksi karena memiliki nilai tinggi untuk meraih permisah untuk membutuhkan halayak tertarik pada kanal YouTube ya. Jika dilihat dari sini, sisi pendapatan media maupun distribusi produksi yang dilakukan Deddy Corbuzier dengan pertelevisian, ada yang relevan, ada yang sama, ada yang tidak, dan ada yang positif, ada yang negatif ya. Dalam hal ini, menganalisis yang diberikan tugas soal UAS Kapita Selekta, kesimpulan yang saya berikan untuk kita lihat dari produksi, dari pendapatan media YouTube dengan televisi itu sangat berbeda jauh. Jika dilihat dari konten-konten TV nih yang tersebar di YouTube, media promosi sekaligus pendapatan tambahan itu berguna untuk televisi tersebut. Jika televisi mengirimkan video ataupun berita ataupun konten yang lainnya ke YouTube, akhirnya iklan masuk dari iklan YouTube masuk terhadap pendapatan dari media. Jika dari produksi tersebut, media juga jauh sekali dari kata mudah. Jika pertelevisian, produksinya membutuhkan profesional, alat-alat yang artistik, segala macam. Sedangkan kalau YouTube, menurut saya dilihat dari sisi ini bisa memakai dengan alat-alat sederhana seperti laptop, lampu yang biasa atau apa itu sudah menjadi konten yang kreatif pada akhirnya. Jika dari kesimpulan ini, pertelevisian melakukan repatch hasil tayangannya itu berulang kali ke aplikasi kanal YouTube. Jadi jika masyarakat ingin menonton televisi yang ulangan itu memudahkan masyarakat untuk menawarkan hal yang ditinggalkan kemarin. Pada akhirnya masyarakat menonton tayangan ulang di YouTube. Selain mendapatkan pendapatan, produksi berita yang sangat berbeda jauh, akhirnya pertelevisian menurut saya pada akhirnya bekerja dengan sistem yang YouTube berikan. Terima kasih.